Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Antasari, NIM 1991036. Di sini akan memaparkan sedikit mengenai keratokonjungtivitis sika atau biasa dikenal dengan dry eye syndrome. Definisinya, dry eye syndrome atau keratokonjungtivitis sika atau dysfunctional tear syndrome adalah gangguan pada lapisan air mata dengan penyebab yang multifaktorial yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada permukaan mata. Dry eye syndrome ini dapat disebabkan oleh defisiensi air mata ataupun evaporasi yang berlebihan yang dapat merusak permukaan okular interpalpebral dan menimbulkan gejala okular. Tadi sudah disebutkan bahwa penyebabnya itu multifaktorial, banyak sekali, dan etiologinya yang pertama obat sistemik seperti antihistamin, antihipertensi, ansiolitik atau benzodiazepin, diuretik, dan lain-lain. Obat topikal seperti tetes glaukoma, penyakit kulit di sekitar kelopak mata seperti rosacea atau eksim, disfungsi kelenjar meibomian, operasi mata, baik itu operasi refraktif, katarak, keratoplasti, lalu luka bakar kimia maupun termal, alergi okular, penggunaan komputer atau perangkat lain yang dapat menyebabkan penurunan berkedip saat melihat layar. Kelebihan atau dosis vitamin yang tidak mencukupi, terutama vitamin A, yang dapat menyebabkan seroftalmia dan munculnya bintik-bintik pita pada konjungtiva. Lalu penurunan sensasi pada kornea, penyakit sistemik termasuk sindrom Sjögren, dan gangguan jaringan autoimun atau jaringan ikat lainnya seperti rheumatoid arthritis dan lupus, juga penyakit tiroid. Lalu yang terakhir, faktor lingkungan seperti paparan iritasi seperti asap kimia, asap rokok, polusi, maupun kelembapan yang rendah. Nah, untuk patofisiologinya sendiri, di sini yang warna hijau itu manifestasi klinisnya atau tanda dan gejalanya. Tadi sudah disebutkan bahwa dry eye syndrome itu merupakan kelainan atau penyakit dari permukaan dan air mata yang ditandai dengan kehilangan homeostatis dari air mata dan inflamasi dan hiperosmolality dari air mata. Nah, ini bisa disebabkan karena dua hal. Yang pertama, instability dan hyperosmolality dari tear film atau air mata itu sendiri, atau bisa juga diakibatkan karena penurunan kuantitas atau kualitas dari tear film. Kita bahas yang pertama dulu. Di sini adanya inflamasi dari permukaan mata itu akan menyebabkan sel-sel imun mendestruksi kornea, epitel dari kornea dan konjungtiva. Dan ini akan menyebabkan beberapa hal, banyak ya panahnya. Nah, kalau misalnya dry eye atau mata kering itu bersifat kronik dan parah, biasanya pada kasus sindrom Sjögren, itu akan menyebabkan ulcerasi maupun scarring dari korneal, yang akan berakhir pada kegagalan proses penglihatan ataupun bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Selain itu, sel-sel radang atau faktor-faktor radang itu akan menyebabkan vasodilatasi dari pembuluh darah di konjungtiva, sehingga memudahkan terjadinya injeksi dari konjungtiva dan menimbulkan tanda berupa mata merah karena tadi vasodilatasi. Nah, lalu di sini juga bisa mengakibatkan disfungsi dari neurosensori atau hiperalgesia. Jadi, segala sesuatu yang minor, bahkan sesuatu yang tidak menstimulasi nyeri, itu akan menyebabkan nyeri karena diakibatkan dari hipersensitivitas dari sel saraf di kornea. Nah, itu akan menyebabkan
corneal neuropathic pain. Dan komplikasinya itu akan menyebabkan nyeri akibat perubahan suhu maupun adanya paparan dari angin. Dan itu cukup mengganggu. Ya. Lalu di sini ketidakteraturan dari permukaan kornea itu akan menyebabkan cahaya yang masuk itu terganggu, dan itu akan menyebabkan degradasi dari kualitas gambar yang masuk. Nah, itu akan pastinya akan berpengaruh terhadap kegagalan dalam proses penglihatan. Nah, selain itu, inflamasi ini juga akan menyebabkan iritasi dan kerusakan pada sel-sel kornea maupun konjungtiva. Lalu kita bahas yang satunya lagi di sini, penurunan kuantitas maupun kualitas dari film itu akan menyebabkan penurunan lubrikasi dari permukaan mata. Dan ini komplikasinya mungkin akan menyebabkan abrasi dari kornea. Nah, ini tuh akan menyebabkan peningkatan gesekan dari mata sama berkedip. Jadi mata cenderung lebih sering berkedip daripada biasanya, atau pada saat membuka mata setelah tidur. Nah, selain itu akan juga meningkatkan stimulasi dari nerve ending persarapan, akan menyebabkan iritasi dan kerusakan juga sama seperti penjelasan tadi, dan akan menyebabkan peningkatan stimulasi dari persarapan itu sendiri, sehingga di sini tubuh itu akan merasakan sensasi-sensasi seperti adanya benda asing di mata, misalnya mata seperti berpasir, dan itu selain itu juga akan merasakan sensasi terbakar pada mata atau panas. Nah, selain itu tadi kan peningkatan akan menyebabkan peningkatan aktivitas dari refleks kornea, sehingga akan menyebabkan paradoxical reflex tearing. Jadi mata itu lebih sering berair atau peningkatan produksi air mata. Ya, tearing. Jadi peningkatan tearing, jadi lebih sering mengeluarkan air mata. Nah, tadi di sini juga ada terlewat bahwa hiperalgesia ini, atau disfungsi dari ini juga dia akan menyebabkan fotofobia. Jadi mata itu sensitif terhadap sinar matahari. Yang seharusnya kan tidak bukan sensitivitas, tapi pada kasus Rett syndrome ini mata cenderung sensitif terhadap sinar matahari atau fotofobia. Mungkin itu untuk patofisiologinya, sehingga menimbulkan gejala seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, mata merah, terasa panas, terasa berpasir atau ada yang mengganjal, nah mata berair, sensitif terhadap sinar matahari atau fotofobia, penglihatan buram, dan kembali setelah berkedip. Jadi pasien itu cenderung sering berkedip gitu. Lalu adanya lendir di dalam atau sekitar mata, terutama saat bangun tidur, dan mata terasa lebih cepat lelah. Ini untuk gambaran PA-nya. Ini untuk A merupakan konjungtiva yang normal, sedangkan yang B ini dan C juga besarannya saja yang berbeda. Untuk yang B ini ditemukan keratokonjungtivitisika yang ringan dengan anisostosis. Ini B dan C juga sama. Nah, untuk yang D ini ditemukan sel-sel raket. Sel-sel raket yang bergelombol seperti itu. Ini semuanya dilakukan dengan pewarnaan GNSA dengan perbesaran yang berbeda. Untuk yang A dan C ini perbesaran 200, sedangkan untuk B dan D perbesaran yang 100. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan untuk sumber yang saya
gunakan ini dari PubMed, juga semangat anti sekolah dan Kaldari Kai. Terima kasih. Saya Putri Kasari. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.